Halo semua, selamat datang di Vision Talk. Perkenalkan, namaku Raya. Hari ini aku akan menemani kalian selama episode ini berlangsung. Dan kali ini aku akan membahas bersama temanku. Dan aku akan membahas tentang SNBP dan tips-tips gimana sih lolos SNBP gitu. Nah, ini temanku. Ya, kenalkan, namaku Fahri dan aku masuk di Universitas Negeri Surabaya dengan prodi Pendidikan Teknik Bangunan dengan jalur SNBP guys pastinya. Mantap. Nah, Fahri ini ada temanku, jadi dia itu ikut ekstrakurikuler M-Vision dan salah satu yang tertua di M-Vision. Wih, tertua, pendiri M-Vision guys. Keren. Oke, jadi coba Fahri, coba ceritakan masa sekolahmu, apa aja kegiatannya, terus apa aja sih yang dilakuin selama masa sekolah itu, ngapain aja kamu? Jadi pas masuk di IPIM itu saya mengikuti pembelajaran dengan baik. Terus saya juga ikut organisasi OSIS pas kelas 10 itu. Ya di situ saya aktif sebagai PDD sampai kelas 12. Jadi gak pernah ganti job di PDD terus. Buat yang gak tahu PDD itu publikasi, dekorasi, dan dokumentasi guys. Jadi ya yang foto-foto itu loh. Oke, masuk PDD guys. Nah, coba ceritakan kenapa sih ikut OSIS, terus apa kegiatan favoritmu di OSIS ya apa? Kalau apa ikut OSIS itu ya saya tertarik guys, saya pengen aktif di SMA terus biar bisa dikenal guru juga. Terus kegiatan favorit di OSIS itu ya kalau ada event-event gitu, jadi kan ya kita bekerja untuk merealisasikan event yang ada di program OSIS. Oke, itu jadi alasannya merealisasikan itu ya? Iya. Jadi oke, sekarang kita masuk ke bab SNBP dan SNBT-nya. Jadi coba dari sisimu sendiri, apa sih perbedaan SNBP dan SNBT? Kalau SNBP sendiri itu kan menggunakan nilai rapot ya sama sertifikat pendukung. Ya, jadi kalau begitu kita harus ngejar dari kelas 10, dari semester 1. Soalnya kan SNBP kan diambil dari rapot semester 1 sampai semester 5. Gitu guys. Jadi kalau bedanya dengan SNBT kan dengan tes UTBK itu ada 180 soal kalau nggak salah. Itu susah guys, makanya ikut SNBP aja, jangan ikut UTBK. Nah, itu kalau kan tadi kan bilangnya ada sertifikat pendukung dan nilai-nilainya kan? Ya. Nah, itu untuk nilainya sendiri itu apa sih nilai atau berapa nilai yang bisa dianggap eligible oleh SNBP itu? Tergantung sekolah masing-masing kan, sekolah kan mengeluarkan 40% siswa yang dengan nilai tertinggi lah dari urutan 1 sampai 40% tersebut. Nah itu tergantung sekolahnya. Kalau sekolah-sekolah yang elit biasanya nilainya harus lebih tinggi. Kalau sekolah yang biasa ya rata-rata juga bisa masuk eligible. Oke, tapi kalau Mas Fahri sendiri? Nah saya masuk yang rata-rata. Berapa berarti? Nilaiku dulu itu 88,5. Wah, keren. Berarti pas ya? Ya, rata-rata anak-anak. Anak IPIM. Anak IPIM. Oh, oke. Jadi itu nilai yang eligible, dianggap eligible oleh IPIM berarti? Ya, betul. Oke, jadi itu yang dianggap. Jadi Fahri masuk nilai rata-rata. Berarti ada yang lebih tinggi berarti? Ada. Berapa yang tertinggi? Kalau nggak salah itu 91 atau 90,7 gitu. 97, 90,7 sampai 91. Lupa dulu pastinya. keren Guys. Anak-anak itu guys. Nah, sekarang kan Mas Fahri udah lulus dari SMA dan mulai lembaran baru di jenjang perkuliahan. Nah, Mas Fahri masuk di jurusan Pendidikan Teknik Bangunan. Terus kenapa ngambil jurusan itu, Mas? Sebelumnya kan saya kan minat di teknik sipil. Cuman setelah mempertimbangkan, membandingkan nilai dengan prodi teknik sipil itu sepertinya cukup mustahil ya, dikarenakan teknik sipil adalah prodi impian dan biasanya nilainya tinggi-tinggi. Maka dari itu saya ngambil pendidikan teknik bangunan. Masih satu rumpun kok. Satu rumpun dengan teknik sipil. Jadi ada kemungkinan sebenarnya Mas Fahri itu kepingin teknik sipil, tapi ya begitu. Gak rezekinya ngambil di situ kan? Tidak rezeki, jadi ngambilnya di teknik bangunan. Pendidikan teknik bangunan. Betul ya, lupa guys. Nah, untuk kan kuliah
sarjana berarti. Ya, sarjana. Nah, S1. untuk sarjana kan berarti 4 tahun. 4 tahun. Nah, selama 4 tahun itu apa sih proyeksinya Mas Fari selama masuk kuliah tuh? Apakah join ke UKM atau mungkin lebih fokus lomba-lomba atau coba Mas? Sepertinya saya ikut UKM sih, UKM fotografi. Soalnya kan dulu di OSIS saya jadi PDD dan akhirnya minat ke dunia fotografi gitu. Jadi tetap sama berarti. Ya, tetap garumbun fotografi. Tapi kalau ada nggak keinginan untuk nanti aku lulus cum laude gitu nggak ada Mas? Oh, ada lah, jelas. Jelas guys, mau lulus cum laude. Ya, siapa sih yang nggak mau cum laude? Iya sih, semua orang pengen cum laude. Iya. Tapi nggak mudah teman-teman. Nggak mudah teman-teman cum laude, Harus apa? berjuang. Harus berjuang. Oke siap. Nah, kembali lagi ke SNBP. Itu selama masa persiapan Mas. Itu ada nggak masalah yang Mas Fari alami sendiri selama persiapan mendaftar SNBP? Pas milih jurusannya sih. Milih Soalnya kan dari sudah konsultasi di guru BK kan ada beberapa jurusan gitu yang cocok dengan minatku kan. Jadi ada itu bingung soalnya kan di SNBP kan cuma ada 2 jurusan yang dipilih. Oke. Akhirnya setelah konsultasi dengan orang tua, dengan guru BK dan wali kelas, ya mantap di pendidikan teknik bangunan dan D4 teknik sipil. D4 teknik ya, sipil. betul. Dan berarti dari sekolah sendiri memfasilitasi untuk konsultasi. Ya, konsultasi, difasilitasi. Oke, jadi coba jelaskan mekanismenya seperti apa Mas? Jadi kalau konsultasi dengan guru BK itu kita datang ke guru BK-nya, kita tanya, kita bicara, kita tanya minat bakat kita, terus kita tanya apa yang cocok buat minat bakat kita, dan akhirnya dapat di situ. Berarti pendidikan teknik bangunan adalah hasil dari scanning Ya. minat bakat Betul. dari Mas Fari sendiri. Oke Mas, jadi kan banyak adik kelasnya Mas Fahri sekarang dari kelas 10 naik ke kelas 11 naik ke kelas 12. Nah, ada nggak sih Mas tipsnya supaya adik kelasmu itu lolos SNBP kayak Mas Fahri? Tipsnya ya kalau buat lolos SNBP ya dari awal, dari kelas 10 tadi harus dikejar sih nilai rapotnya. Nilai raport Ya. dikejar berarti. Terus selain nilai raport kan ada sertifikat pendukung, ikut-ikut lomba, ikut olimpiade dan kawan-kawan begitu. Berarti ikut kegiatan aktif di kelas dan aktif di luar berarti. Betul sekali. Wow. Jadi itu tipsnya teman-teman supaya lolos SNBP. Nah, Mas, terakhir Mas, sebelum menutup, ada nggak sih Mas cita-cita untuk cita-cita dari Mas Fari setelah lulus dari UNESA gitu? Oh, saya kan masuk di pendidikan teknik bangunan, ya teknik bangunan. Teknik bangunan. Jadi cita-cita saya untuk setelah lulus bikin kontraktor. Bikin kontraktor, gege. Oh, jadi itu cita-citanya. Makanya Jadi ingin membuat tetap satu linear. Ya, tetap linear lah di jurusan teknik bangunan itu. Oke. Betul. Jadi Semangat guys, doain ya. jadi itu cita-cita dari Mas Fahri untuk bikin kontraktor sendiri. Ya. Oke, jadi itu episode kali ini dari aku dan ini Mas Fahri bercerita tentang pengalaman dia di sekolah dan pengalaman dia selama SNBP. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe channel I'm Vision dan tetap ikuti kita di sosial media kita di Instagram. Dan oke, bye-bye. See you. Dadah.